Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 12 dengan bab perencanaan bahasa. Kami terdiri dari Andini Putri Muhammad Nur, saya sendiri, Maura Afdalia Anwar, Nazwa Roefa, dan Fiskila Wulandari. Baik, slide pertama akan dijelaskan oleh Maura Afdalia. Silakan. Yang pertama ada perencanaan bahasa. Di negara-negara yang multibahasa, multirasial, dan multikultural, untuk menjamin kelangsungan komunikasi kebangsaan perlu dilakukan suatu perencanaan bahasa. Adapun yang dimaksud multilingual di sini adalah adanya dan digunakannya banyak bahasa dengan berbagai ragamnya di dalam wilayah negara itu secara berdampingan. Multirasial adalah terdapatnya etnis yang berbeda yang biasanya dapat dikenali dari ciri-ciri fisik tertentu atau dari bahasa dan budaya yang melekat pada etnis tersebut. Dan multikultural adalah terdapatnya berbagai budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda dari penduduk yang mendiami negara tersebut. Contoh negara yang multibahasa, multirasial, dan multikultural adalah negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga India. Selanjutnya, tentang kebijaksanaan bahasa. Lalu, apa itu kebijaksanaan bahasa? Menurut Seminar Politik Bahasa Nasional yang diadakan di Jakarta pada tahun 1975, kebijaksanaan bahasa dapat diartikan sebagai suatu pertimbangan konseptual dan politik yang dimaksudkan untuk dapat memberikan perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan yang dihadapi oleh suatu bangsa secara nasional. Masalah-masalah kebahasaan yang ada di setiap negara itu tidak sama, sebab permasalahan tersebut tergantung pada situasi kebahasaan yang ada di dalam negara tersebut. Negara-negara yang sudah memiliki sejarah kebahasaan yang cukup cenderung tidak mempunyai masalah kebahasaan yang serius. Misalkan pada negara Arab Saudi, Jepang, Belanda, dan juga Inggris. Sedangkan negara-negara yang terbentuk dan memiliki banyak bahasa daerah akan memiliki persoalan kebahasaan yang cukup serius. Contohnya pada negara Indonesia, Filipina, Singapura, dan juga negara India. Yang pertama, negara Indonesia. Secara politis, di Indonesia ada 3 buah bahasa, yaitu bahasa nasional Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Bahasa Melayu itu menjadi bahasa persatuan untuk seluruh Indonesia, dan bahasa Melayu sendiri diganti menjadi bahasa Indonesia. Peristiwa pengangkatan bahasa Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 masuk ke dalam satu ikrar yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Negara selanjutnya adalah negara Filipina. Masalah kebahasaan bangsa Filipina agak mirip dengan keadaan di Indonesia, tetapi masalah yang mereka hadapi lebih ruwet. Ketika merdeka dan memerlukan simbol identitas bangsa, mereka menetapkan dan mengangkat bahasa Tagalog menjadi bahasa nasional yang diberi nama baru sebagai bahasa Filipino. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Yang ketiga ada negara Singapura. Masalah kebahasaan yang dihadapi negara Singapura juga cukup ruwet, tapi tampaknya pemerintah Singapura telah dapat melakukan kebijaksanaan bahasa dengan tepat. Republik Singapura adalah negara kecil yang warganya multilingual, multirasial, dan multikultural. Di samping itu, Singapura mengakui adanya 4 buah bahasa resmi yang dapat digunakan dalam segala urusan resmi kepemerintahan. Keempat bahasa resmi itu adalah bahasa Melayu, bahasa Mandarin atau bahasa-bahasa Cina, bahasa Tamil, termasuk bahasa India lainnya, dan bahasa Inggris. Slide selanjutnya. Yang keempat ada negara India. Bangsa India juga menetapkan adanya satu bahasa nasional, yaitu bahasa Hindi. Sedangkan 2 bahasa resmi kenegaraan, yaitu bahasa Hindi dan bahasa Inggris, serta sejumlah bahasa resmi kedaerahan. Slide selanjutnya. Baik, di sini ada negara tipe endoglosik. Yang pertama ada negara Indonesia dengan bahasa nasional Indonesia, dengan bahasa resmi kenegaraan Indonesia dan tidak memiliki bahasa resmi kedaerahan. Yang kedua ada negara Malaysia dengan bahasa nasional Malaysia,
Bahasa resmi kenegaraan Malaysia dan bahasa resmi kedaerahan tidak ada. Yang ketiga ada Thailand dengan bahasa nasional tidak ada, bahasa resmi kenegaraan Thai dan bahasa resmi kedaerahan tidak ada. Yang keempat negara Belgia, bahasa nasionalnya tidak ada, bahasa resmi kenegaraannya ada Belanda dan Prancis. Kemudian bahasa resmi kenegaraan tidak ada. Dan yang kelima ada Cina dengan bahasa nasional Putung Hua dan bahasa resmi kenegaraan Putung Hua II. Selanjutnya, di sini ada negara tipe exoglosik, endoglosik. Nah, dengan beberapa negara, yaitu yang pertama ada negara Filipina dengan bahasa nasional Filipino 1, dengan bahasa resmi kenegaraan Filipino, Inggris, Spanyol 2, dan bahasa resmi kedaerahan tidak ada. Yang kedua ada India dengan bahasa nasional Hindi dan Inggris, bahasa resmi kenegaraan Hindi dan Inggris, dan bahasa resmi kedaerahan 11 bahasa berdasarkan Konstitusi A1, Telugu, Tamil, dan Bengali. Kemudian yang ketiga ada Singapura dengan bahasa nasional Melayu, bahasa resmi kenegaraan Melayu, Mandarin, Tamil, Inggris, dan bahasa resmi kedaerahan tidak ada. Kemudian yang keempat ada Tanzania dengan bahasa nasional Swahili dan bahasa resmi kenegaraan Swahili Inggris. Yang kelima ada Ethiopia dengan bahasa nasional Amhar dan bahasa resmi kenegaraan Amhar Inggris. Selanjutnya. Kemudian di sini ada negara tipe exoglosik dengan negara-negara Somalia, yang kedua ada Haiti, yang ketiga ada Senegal, yang keempat ada Liberia, yang kelima ada Mauritania, yang keenam ada Sudan, ketujuh ada Papua Nugini, kedelapan ada Nigeria, dan kesembilan ada Ghana RR Kongo. Selanjutnya. Jadi, tujuan kebijaksanaan bahasa adalah dapat berlangsungnya komunikasi kenegaraan dan komunikasi intrabangsa dengan baik, tanpa menimbulkan gejolak sosial dan emosional yang dapat mengganggu stabilitas bangsa. Dari pembicaraan di atas, bisa dilihat bahwa kebijaksanaan bahasa merupakan usaha kenegaraan suatu bangsa untuk menentukan dan menetapkan dengan tepat fungsi dan status bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di negara tersebut, agar komunikasi kenegaraan dan kebangsaan dapat berlangsung dengan baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazwa Roefa. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan awal mula dari kata perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa itu pertama kali ditemukan atau istilahnya itu ditemukan oleh ahli bahasa bernama Haugen yang diartikan sebagai usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana. Sebagai contohnya, yang pertama yaitu usaha perencanaan disebutkan pembuatan tata ejaan yang normatif, penyusunan tata bahasa, dan kamus yang akan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para penutur di dalam masyarakat yang heterogen. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari para pakar atau ahli bahasa yang menjadi variasi baik dari segi luasnya, kegiatan, pelaku yang berperan di dalamnya maupun peristilahannya. Ini ada dari Jarnut Dasgupta mengatakan bahwa perencanaan bahasa adalah kegiatan politis dan administratif untuk menyelesaikan persoalan bahasa di dalam masyarakat. Yaitu ada ahli bahasa Molino menyatakan bahwa perencanaan bahasa adalah tindakan koordinatif yang diambil untuk memilih, mengkodifikasikan serta mengembangkan aspek tata ejaan, tata bahasa, dan leksikon, dan menyebarkan bentuk-bentuk yang disetujui itu di dalam masyarakat. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu ada pakar lain
yang dikemukakan oleh Nostupny dan Gorman serta Galvin yang membedakan adanya dua macam perencanaan bahasa. Yang pertama itu ada pemilihan bahasa dengan tujuan maksud tertentu seperti untuk bahasa kebangsaan atau bahasa resmi yang tentunya melibatkan banyak faktor di luar bahasa. Yang kedua itu ada pengembangan bahasa yang terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf keberaksaraan dan juga usaha pembakuan bahasa. Nah, di Indonesia itu sendiri, kegiatan yang serupa dengan language planning ini sebenarnya sudah ada sebelum terkenalnya language planning yang dikemukakan oleh G. Ya, ini sudah ada sejak zaman Indonesia sampai ketika menerbitkan majalah Pina Bahasa Indonesia pada tahun 1948. Baik, slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya yaitu istilah yang digunakan oleh Ali Syahbana dari language planning ini yaitu language engineering, yang berarti pengembangan bahasa yang teratur di dalam konteks perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang lebih luas berdasarkan perencanaan yang cermat. Jadi menurut Ali Syahbana, masalah language engineering ini terdapat 3 pokok yang penting. Pertama adalah pembakuan bahasa, yang kedua ada pemodernan bahasa, dan yang ketiga ada penyediaan alat perlengkap seperti pelajaran dan buku bacaan. Nah, di Asia lembaga ini yang mengurusi bahasa tercatat Dewan Bahasa dan Pustaka di Malaysia yang didirikan tahun 1959, lalu di Singapura juga yang didirikan pada tahun 1950, di Filipina berdiri Lembaga Bahasa Nasional atau yang bernama Suryan Wikang Pambansa pada tahun 1936, lalu di Jepang berdiri Dewan Bahasa Nasional atau yang bernama Kokugo Shingikai yang didirikan pada tahun 1934, lalu di daratan Cina ada Lembaga Nyusun dan Penerjemah atau yang bernama Guoli Pian Iguan dan yang didirikan pada tahun 1932. Nah, di Indonesia itu lembaga yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan bahasa dimulai dengan berdirinya Komisi for the Volkswagen yang didirikan pada pemerintah kolonial Belanda. Nah, lalu pada tahun 1917, nama tersebut berubah menjadi Balai Pustaka. Selanjutnya. Sesudah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1947, pemerintah Republik Indonesia membentuk Panitia Pekerja Bahasa Indonesia. Lalu setahun kemudian panitia tersebut berganti dengan Balai Bahasa sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Lalu sejak 1 April 1975, lembaga tersebut bernama Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Lalu pada tahun 2000 berubah lagi menjadi Pusat Bahasa. Baik, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Fiskila Wulandari. Selanjutnya, apa sasaran dari perencanaan bahasa? Sasaran perencanaan bahasa itu antara lain yang pertama, pembinaan dan pengembangan bahasa yang direncanakan atau sebagai bahasa nasional, bahasa resmi kenegaraan, dan sebagainya. Yang kedua, khalayak di dalam masyarakat yang diharapkan akan menerima dan menggunakan saran yang diusulkan dan ditetapkan.
Kalau sasarannya adalah bahasa atau korpus bahasa yang akan dibina atau dikembangkan, maka sasaran itu dapat jadi macam-macam. Selanjutnya, perencanaan bahasa juga direncanakan sebagai pembinaan untuk pemakaian bahasa di bidang pengajaran dan penyuluhan. Dapat juga direncanakan untuk membangkitkan kembali bahasa lama yang telah tidak digunakan untuk digunakan kembali, seperti yang dilakukan di Irlandia dan di Israel. Di Irlandia, usaha ini tidak berhasil karena saingan bahasa Inggris yang terlalu kuat, sedangkan di Israel, usaha pembangkit dan bahasa Ibrani tampaknya berhasil. Kalau sasaran perencanaan itu adalah khalayak di dalam masyarakat, maka perencanaan itu antara lain dapat diarahkan kepada golongan penutur asli atau yang bukan penutur asli. Ada yang masih bersekolah, kepada kaum guru, dan kelompok sosial lainnya. Suatu pelaksanaan bahasa harus diikuti langkah pelaksanaan. Pelaksanaan yang berkenaan dengan korpus bahasa adalah penyusunan sistem ejaan yang ideal atau buku yang dapat digunakan oleh penutur dengan benar, sebab adanya sistem megan yang disepakati akan memudahkan dan melancarkan jalannya komunikasi. Cara yang tepat dan efektif adalah melalui jalan pendidikan formal untuk pembinaan jangka panjang dan melalui penyuluhan kepada anggota masyarakat untuk pembinaan jangka pendek. Pelaksanaan perencanaan bahasa ini kemungkinan besar akan mengalami hambatan yang mungkin akibat dari perencanaan yang kurang tepat. Di Indonesia misalnya, tidak jarang ada orang yang cukup berpengaruh bukan hanya tidak memberi contoh pengguna bahasa yang baik, malah juga melakukan tindakan yang tidak menunjang pembinaan bahasa. Adapun berhasil dan tidaknya usaha perencanaan bahasa ini adalah masalah evaluasi. Evaluasi terhadap pembukaan bahasa memang sukar sekali dilakukan, sebab masalah-masalah dalam pembekuan bahasa termasuk masalah yang kompleks, sukar dirumuskan, sukar dipecahkan, dan tidak mengenal aturan berhenti. Pembekuan bahasa itu sendiri, menurut Amrin Halim, merupakan proses yang berlangsung terus-menerus selama bahasa yang bersangkutan tetap digunakan oleh masyarakat yang hidup dan tumbuh dan berkembang sedemikian rupa, sehingga sebenarnya tidak dapat dikatakan dengan pasti di mana pangkal dan di mana ujungnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.